Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi ini kamu dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Baiklah, materi kita ini yang ketiga setelah surat lamaran pekerjaan dan teks cerita sejarah. Kali ini materinya teks editorial. Kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat, informasi, ragam informasi, struktur dan kebahasaan, serta rancangan untuk membuat teks editorial. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Pengertiannya, teks editorial disebut juga tajuk rencana. Ini merupakan tulisan opini yang ditulis oleh institusi atau media tertentu tentang persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang di masyarakat. Penulisan teks editorial ini dimaksudkan untuk membujuk opini publik, untuk mempromosikan pengertian kritis, dan kadang-kadang juga menyebabkan orang bertindak terhadap isu yang ditawarkan. Pada intinya, teks editorial itu merupakan berita dogmatis. Dogmatis itu sifatnya membujuk atau mengarahkan orang untuk melakukan apa yang dipikirkan oleh penulis atau pembuat teks editorial itu. Teks editorial memiliki ciri-ciri, ini ada dua. Kalau yang menulis adalah media papan atas, maksudnya media yang sudah banyak follower atau media yang berpengaruh, maka biasanya teks editorialnya bersifat hati-hati, normatif, sesuai dengan norma gitu ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian cenderung konservatif, biasanya pemikiran konservatif itu apabila sudah berada pada posisi nyaman, maka dia akan mempertahankan kenyamanan itu. Kemudian yang tiga adalah menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang terakhir, mempertimbangkan aspek politis daripada aspek sosiologis. Kalau misalnya ada peristiwa atau bahan membuat teks editorial yang bisa mengganggu stabilitas media itu, maka akan dia hindari. Sedangkan media yang papan bawah atau dibuat oleh masyarakat atau media itu basisnya adalah masyarakat, maka biasanya ciri-cirinya adalah lebih berani, atraktif, progresif, dan memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam atau tembak langsung, dan memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Maksudnya, media ini akan lebih kuat untuk menyuarakan suara rakyat atau mengkritik hal-hal yang bersifat sudah mapan. Jadi dia akan lebih banyak bersifat kritis. Berikutnya, tentang sifat teks editorial, biasanya menulis hal-hal yang bersifat krusial, ditulis secara berkala, maksudnya ada tempatnya gitu, ada waktunya, dan isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat. Yang dipilih biasanya adalah peristiwa atau informasi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsisten terhadap sikapnya. Jadi media tertentu akan punya sikap tertentu terhadap suatu hal, tergantung visi misi dari media itu. Media A dan B ketika menyikapi hal yang sama bisa jadi opininya berbeda, karena memang sudut pandang dan sikap mereka terhadap sesuatu itu berbeda. Terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan, ya, semua opini yang ada pada teks editorial disesuaikan dengan kebijakan media. Ketika itu tidak sesuai dengan kebijakan media, maka juga tidak akan dibahas. Berikutnya informasi yang ada pada teks editorial. Jenis teksnya itu ada 3, minimal kita temui. Ada interpretatif editorial, sifatnya menafsirkan peristiwa yang ada. Kontroversial editorial, sifatnya menyajikan hal-hal yang bersifat kontroversi atau pertentangan. Dan yang ketiga, explanatory editorial, biasanya menjelaskan sesuatu atau peristiwa itu dengan rinci. Gitu. Kemudian tipe teks editorial adalah menjelaskan, interpretasi, menafsirkan ya, kritis dan persuasif, itu membujuk atau memberikan pujian. Berikutnya fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta itu perihal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi, berupa peristiwa atau data yang terkait dengan peristiwa yang dibahas.
Sedangkan pendapat atau opini adalah berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, serta saran untuk penyelesaian masalah. Ragam informasi yang bisa kita temui di teks editorial itu ada isu aktual, ada pendapat atau argumen, dan ada saran. Isu aktual itu penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang. Lalu peristiwa-peristiwa itu diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan aktualitasnya atau keluar biasaannya atau keterbantahannya. Maka dia akan memilih mana peristiwa yang paling aktual, maka itu yang akan dituliskan teks editorialnya. Atau mana yang paling fenomenal, atau mana yang paling kontroversi. Gitu ya. Kemudian pendapat dan argumen pada teks editorial itu harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Harus mempercepat pemecahan masalah. Tidak mengulang pendapat orang lain. Disampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang tepat, serta disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Kemudian saran yang ada pada teks editorial, jadi saran untuk isu yang sudah disampaikan adalah harus menghindari emosi dan prasangka negatif. Harus mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Harus ada data yang valid. Harus menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit, serta menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Struktur teks editorial. Ini kaidahnya dulu, kaidah kebahasaan, bahwa pada tulisan teks editorial maka kita akan sering menjumpai kalimat-kalimat retoris atau kalimat yang sepertinya bertanya tapi tidak bertanya, karena jawabannya memang sudah kita sepakati bersama. Contoh, kita menginginkan masalah ini selesai, bukan? Nah, kalimat itu tidak perlu dijawab karena kita semua akan memahami bahwa kita punya jawaban yang sama. Kita ingin masalahnya selesai. Ya, begitu. Kemudian menggunakan kata-kata populer, yaitu kata-kata yang umum dipakai di masyarakat, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian menggunakan kata petunjuk, biasanya menggunakan kata ini, itu, tersebut untuk memperjelas informasi. Yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi sebab akibat. Jadi ketika mengungkapkan akibat suatu peristiwa, maka hendaknya juga dikemukakan apa sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Membuat atau menyusun teks editorial, kita harus mulai dengan mengambil topik yang paling penting di antara peristiwa yang ada, kemudian mengumpulkan informasi yang solid, menganalisis masalah yang sudah diangkat, memberikan solusi, dan jangan lupa pada teks editorial itu dihindari penggunaan kata saya, karena teks editorial itu bersifat objektif, bukan subjektif. Kemudian untuk menyunting, ketika teks editorial sudah jadi, maka kita membaca kembali kalimat-kalimat itu untuk menemukan penggunaan ejaan, pemakaian kalimat, atau pola kalimat yang keliru. Kita harus membetulkan itu. Kemudian juga kita harus memeriksa keterpaduannya. Apabila ada kalimat yang tidak padu, harus diganti supaya kalimat itu urut sesuai dengan urutan pemikiran secara logis. Baik anak-anak, demikian penjelasan tentang teori teks editorial. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan latihan membuat teks editorial. Terima kasih. Saya Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.